Jazakumullah khairan kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Ahad. Maka kami harap kepada seluruh hadirin serta pemirsa sekalian untuk menyaksikan secara seksama kajian inti dari acara ini, yaitu yang akan dibawakan oleh Ustadz Mumuh Mukhtaruddin LC. Maka kepada Ustadz Mumuh kami persilahkan. Pakai ini mau ini apa itu? Pakai ini aja deh. Itu kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, jemaah, para santri dan wali santri Pondok Pesantren Al-Ma'had yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan pesantren Ustaz Syekh Mudrika Hafizahullah yang sudah memperkenankan kami untuk datang bersilaturahim ke tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang berkenan untuk menjemput di kediaman kami di Sukabumi untuk menuju tempat yang mulia ini. Para santri semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan para orang tua wali santri yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pesantren merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini santri-santri merasa ada yang enggak betah di pesantren, banyak. Ada yang ingin pulang, banyak. Mungkin hari ini kita melihat pedihnya dan beratnya perjuangan tinggal di pesantren. Tetapi kelak kalian akan merasakan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk tinggal di pondok pesantren. Dan juga nikmat yang besar kepada para orang tua, yaitu adalah nikmat ketika ada salah satu dari anaknya atau dikaruniai seorang anak yang anak tersebut diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di pesantren. Kenapa saya katakan demikian? Hadirin sekalian rahimakumullah, inilah yang harus kita kaji bersama tentang kenikmatan
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, tetapi nikmat itu kita tidak sadari. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat berkenaan tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya. Salah satunya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan untuk belajar ilmu agama. Tak lupa salawat teriring salam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa curahkan kepada qudwah kita dan uswah kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin sekalian rahimani wa rahmatullah. Menuntut ilmu merupakan kewajiban kepada seluruh kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim, tidak melihat yang besar maupun yang kecil. Semuanya wajib untuk menuntut ilmu, mencari ilmu untuk bekal di dalam kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara dalam menuntut ilmu itu adalah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam menuntut ilmu, di sini para ulama mengatakan salaka tariqan, menempuh perjalanan. Tariqan di sini bentuknya nakirah. Berarti semua jalan yang menyampaikan kita kepada ilmu, maka balasannya akan kita dapatkan adalah dimudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang mencari surga, betapa banyak orang yang mencari keridhaan Allah agar masuk ke dalam surga, namun kita diberikan satu jalan tersebut, yaitu menuntut ilmu. Santri-santri semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana, berapa banyak orang mana ini? Orang mana tinggalnya di mana? Jakarta. Berapa banyak orang Jakarta yang Allah berikan kenikmatan untuk pesantren? Tinggal di komplek mana? Rawalumbu. Berapa banyak orang Rawalumbu yang pesantren? Terkadang satu komplek 1 orang, terkadang satu daerah 5 orang. Ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mampu melangkahkan kakinya, bersabar. Bangun jam 3:30, Ustaz masih ngantuk. Kum. Stay gitu. Bangun mata masih ingin tertidur. Dipotong kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan apa? Mengerjakan ibadah. Datang ke masjid dengan langkah yang penuh berat. Ingin lambayan kasur, dah tidur aja, ngantuk. Sampai masjid mata ngantuk. Bahkan ada yang sholat Allahu Akbar, Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ngantuk. Ada yang ruku, Masya Allah, imam sudah sujud, dia masih ruku. Ruk'an absaruhum, kusha'an absaruhum, tarhaqum dhillah. Ya, ada yang sujud, Masya Allah, akthiru minas sujud, sujudnya kebanyakan. Orang sudah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia baru bangun, sudah salam. Banyak tidak? Banyak. Ini merupakan perjuangan bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada di atas tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Hari itu tidak akan ia terkena musibah. Rizki dia ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada orang tua santri, berbahagialah bahwa anak-anak yang tinggal di pesantren ini, ketika bapak dan ibu masih tertidur nyenyak di pukul 4, wah, subuh masih jam 5, anak-anak sudah bangun. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sedang menangis, sedang mengetuk pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang tuanya tertidur di rumah, maka pahala anak ini mengalir kepada orang tuanya. Maka bersyukurlah ketika memiliki anak yang tinggal di pesantren. Ketika anak ini subuh, beratnya menghafal, beratnya salat, ia harus mengangkat kakinya mempersiapkan untuk belajar agama. Masuk ke kelas dengan rasa yang begitu berat. Kantuk yang malam belum selesai, sudah harus masuk ke dalam kelas. Masuk di kelas pukul 12, sudah masuk lagi waktu zuhur. Tadi dikatakan pesantren Al-Ma'had ini padat, maka berbahagialah dengan kepadatan ini.
Sesungguhnya surga semakin didekatkan kepada kita. Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Apa? As-sihhatu wal faragh. Bukankah waktu luang banyak memudaratkan kepada kita? Ustaz, rasanya di pesantren itu seperti penjara suci. Nggak ada hiburan. Sekarang di mana anak-anak itu bermain? Handphone, nonton bioskop, bermain di mall. Sedangkan anak-anak di Al-Ma'had hanya bisa melihat. Jadi kejauhan, ada mobil lewat di gerbang, nggak boleh keluar gerbang. Membayangkan liburan besok, mau apa? Kebayang-bayang di pikirannya. Maka kalian harus bersyukur, sesungguhnya kalian berada di atas kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, santri Al-Ma'had sekarang ada berapa? Taruhlah sekarang ada 100. Jika dalam 100 ini mereka menjadi orang-orang yang soleh, bukankah ini merupakan kejayaan umat Islam? Rasulullah SAW mencintai umat yang memiliki anak yang banyak. Fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah. Tapi anak yang banyak, anak yang bagaimana? Anak yang banyak yang berkualitas, anak yang banyak yang mengerti ilmu agama, anak yang banyak yang bisa membela agama Islam. Betul tidak? Nah, maka inilah anak-anak kita. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para santri, InsyaAllah nanti zuhur, asar, maghrib kita akan ada nasihat. Santri ini penuh dengan masalah. Orang kata santri selalu ingin dimengerti. Apa-apa ingin dimengerti, apa-apa ingin didengarkan. Maka apa sebenarnya yang diinginkan oleh santri? Santri bingung, santri yang kelas SMA. Ustaz, apakah lulus SMA bisa sukses? Bisa. Apakah lulus pesantren bisa jadi presiden? Bisa. Apakah lulus pesantren bisa menjadi pengusaha besar? Bisa. Cerita tidak? Mau cerita nggak? Cerita. Santri senang biasanya cerita. Saya dulu di pesantren. Di pesantren Al-Ma'tub 3 tahun SMP. Seperti biasa, santri kelas 3 yang ada di sini pikirannya pengen pindah, pengen sekolah SMK ke UBI sama Aminya. Umi pengen pindah, pengen ngambil otomotif, pengen ngambil komputer, pengen ngambil jurusan IPA, pengen jadi dokter. Tapi uminya merasa berat kalau memindahkan ke sekolah luar. Belum lagi sholatnya tidak terjaga, belum lagi pergaulan dengan wanita, belum lagi sekarang cobaan yang berat di masyarakat. Betul tidak? Akhirnya bagaimana caranya santri-santri yang ingin pindah SMP ke sekolah luar? Maka kita lihat, sama seperti saya dahulu ketika SMP. Tabrakan hati. Dahulu saya mendapatkan bukan ingin pindah, tapi karena keluarga tidak bisa menerima sunnah. Ya, tidak bisa menerima sunnah. Bagaimana caranya? Mencari pesantren yang lebih jauh dari rumah agar tidak terdeteksi apakah ini sunnah atau tidak. Akhirnya saya pindah ke pesantren yang jauh lebih jauh, yaitu di Yogyakarta. Dan di hari itu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pindah sekolah. Saya mendaftarkan sendiri, saya pergi sendiri, dan saya sekolah sendiri. Tidak pernah selama 3 tahun dijenguk oleh orang tua. Di sini masih mending, bisa dijenguk 3 bulan. 3 apa? 3 semester, 3 bulan sekali, itu nikmat. Selama SMP 3 tahun saya dijenguk 1 kali. Selama SMA 3 tahun saya tidak pernah dijenguk orang tua. Ini apa sebenarnya nikmat dibalik semua ini? Saya jalani kehidupan tersebut. Bahkan anak-anak pengabdian yang sekarang mengabdi merasa bingung, gajinya kecil, Ustaz, pengabdian cuma bisa buat beli pulsa. Jangan antum putus asa dengan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya mengabdi, tidak ada uang dari orang tua. Saya digaji ketika itu hanya berapa? Kalau tidak salah 150.000 di tahun 2012. Bagaimana hidup sendiri dengan uang 150.000? Saya bertahan dengan 150.000 tersebut. Karena saya yakin di masa yang akan datang, kalau kita bersabar hari ini, maka Allah akan bukakan pintu di masa depan. Pengabdian merupakan sebuah waktu yang dilema. Keluar kuliah mau kemana, mau nikah belum mampu. Betul tidak? Bersabar. Salah satu hikmahnya adalah saya mengira bahwasanya pesantren itu tidak berguna. Pesantren itu akan menjadi apa? Masya Allah, tabarakallah, ketika saya lulus dari pesantren di tahun 2013, tiba-tiba ada yang menelepon saya.
ya, salah satu wali santri yang berada di negeri Malaysia. Antum bisa nggak jadi imam di Malaysia? Antum bisa nggak 1 bulan di sana? Ana sebagai santri karena ingin jalan-jalan, oke saja. Oh siap, ana bisa lah ke sana. Itu pertama kali saya naik pesawat sendiri, saya pergi ke Malaysia. Ketika SMA, saya berangkat menuju Malaysia. Tidak ada yang mengantarkan. Modal apa? Modal keberanian. Pakai peci, pakai koko, bawa tas khas pesantren ejer. Apa? Tas ejer. Saya pergi ke imigrasi di Kuala Lumpur. Kemudian saya ditanya, kau nak kemana? Orang Malaysia. Kau nak apa kat sini? Saya diam, saya begini. Saya bilang saya mau jadi imam. Mana ada karta? Ada nggak kartunya? Nggak punya. Akhirnya saya ditahan di imigrasi gara-gara saya pakai peci dan pakai koko. Akhirnya sudah lama saya bilang saya ini imam di salah satu masjid di apa namanya, di Selangor. Akhirnya saya dipersilahkan untuk keluar dari imigrasi. Sampai di sana saya dijemput. Subhanallah, disitulah saya baru tahu bagaimana penuntut ilmu dimuliakan. Ketika dijemput sama panitia di sana, akhirnya saya diam di sebuah masjid di Selangor. Disitulah mulai saya mengerti bahwasanya ilmu agama adalah ilmu yang mengangkat harga diri kita. Di hari itu, saya sekolah di Malaysia, masih SMA, lulus SMA. Saya diberikan jatah seminggu 1 kali saya keliling Malaysia, jalan-jalan ke KLCC, ke Menara Tower, 1 minggu sekali. Berarti dalam sebulan ada 4 kali. Hari pertama saya pergi, itu bersama salah seorang taksi khusus untuk menjemput saya keliling Malaysia. Saya masuk ke dalam taksi, kemudian si taksi itu mencemooh orang Indonesia. Biasa orang Malaysia senang merendahkan orang Indonesia, walaupun tidak semuanya. Saya di taksi kemudian bilang, kau tengok tuh budak-budak Indonesia kat sini. Mereka pergi kat sini cari duit je. Saya duduk saya gini, karena saya belum pandai bahasa Malaysia. Oh iya, Masya Allah. Pergi ada orang tol, jalan tol, tuh tengok orang Jawa, itu kat sini cari duit je. Banyak masalah, banyak problem. Saya bilang, saya sabar saja. Saya jalan-jalan saja. Ya namanya orang kampung pergi ke negeri orang. Ketika malamnya saya imam tarawih, saya menyampaikan ceramah di hadapan mereka. Supir taksi tersebut berada di depan saya, berdiam saya begini. Tadi siang saya menjelekkan orang Indonesia, sekarang orang Indonesia ada di hadapan saya imam tarawih dan menyampaikan ceramah. Besok lagi selama perjalanan keliling dia nggak berani ngomong. Diam saja. Kenapa nih nggak semangat lagi ngantar saya? Karena dia tahu ternyata yang dia antar itu imam masjidnya. Disinilah ilmu diangkat. Saya tidak punya gelar saat itu, hanya lulusan SMA, sampai saya hanya membawa Al-Quran. 1 bulan di sana banyak teman-teman. Saya pergi ke Menara Polo di Kuala Lumpur. Saya ketemu sama orang imam di sana. Kemudian saya pulang kembali ke pesantren, mengabdi lagi. Barulah di situ saya rasakan bahwa ilmu agama ini mengangkat derajat kita. Selesai dari pesantren, saya bingung, mau kuliah tidak punya uang, mau nganggur percuma. Akhirnya saya mengimpakkan diri saya untuk mengajarkan ilmu agama kepada orang lain. Karena mau kuliah tidak ada uang. Mau gimana lagi, yang punya saya hanyalah ilmu yang dari pesantren ini, yang sedikit ini. Akhirnya ini santri semuanya perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Antum jangan takut dengan ilmu agama, antum miskin. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang terdekatnya. Kalau keluarga Allah, kalau bahasa Sunda, piraku arek disia-siakan. Masa keluarga Allah disia-siakan? Antum jangan takut rezeki yang ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai dari SMA, saya tidak bisa kuliah seperti teman-teman yang lainnya. Saya sudah ikut bersama asatidzah mendirikan sebuah pesantren The Mutakin. Ya, pesantren yang kalian tahu Ahmad Kamil dan Ahmad Kamil, Hafiz Indonesia yang hafalannya luar biasa. Pesantren itulah dulu yang kami dirikan di sana, di Yogyakarta. Walaupun hanya 5 bulan saya ikut serta, kemudian setelah itu saya kembali ke Malaysia, kemudian saya kembali lagi ke Indonesia. Nggak jelas, karena saya nggak ada kerjaan. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Sesampai di Malaysia saya buat pesantren Pertubuhan Tahfidz As-Sidqi, ya, di Alor Gajah Malaka. Di sana ketika sampai Malaysia, saya sebagai ustadz, saya juga sebagai MC, saya juga sebagai pengajar, saya juga sebagai penentu kurikulum, saya juga sebagai semua mereka pekerjaan itu. Apakah saya mengeluh? Tidak mengeluh, karena ini adalah perjuangan santri. Dakwah itu tidak hanya empuk-empuk saja.
Para asatidz yang ada di sini, jangan mengeluhkan dengan baunya aroma yang ada di Al-Ma'had. Ini merupakan kenikmatan, mudah-mudahan aroma ini menjadikan kita masuk ke dalam surga, mencium surga Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang ada di sini, dididik oleh ustaznya dan ustaznya, mencintai kalian, hargailah, sungguhnya mereka meninggalkan anak istri mereka demi kita. Ya, dan dakwah itu tidaklah mudah. Kemudian ya setelah itu saya tinggal di sana mendirikan pesantren untuk anak yatim. Saya pulang lagi ke Indonesia, mulailah di situ. Saya bingung, pulang pergi, saya diamlah di suatu tempat yang saya cintai, yaitu di Pekanbaru. Di mana? Di pesantren Ma'had Ibnu Katsir, pimpinannya Ustaz Abu Zubair Al-Hawari. Ketika sampai di Pekanbaru juga demikian, dakwah itu tidak mudah. Bagaimana ilmu agama ini harus saya pegang. Bahkan setelah lulus dari pesantren, dulu saya mikir, saya ambil sebuah gitar, kemudian saya pergi menjadi seorang musisi. Karena dulu saya seorang musisi, pernah bisa menggitar, bisa musik. Saya ingin kembali ke dunia itu. Setan meraba-raba, buat saja grup band religi, buat saja musik religi. Setelah lulus pesantren, tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil saya untuk jangan sampai jatuh kepada perbuatan maksiat. Sesampai di Pekanbaru, dakwah tidaklah mudah santri semuanya. Apa yang di sana? Di sana saya diamanahkan untuk membina, mendirikan bersama-sama dengan usaha-usaha di sana sebuah pesantren yang ada di lahan sawit. Sawitnya itu sangat jauh. Dari Pekanbaru menuju tempat tersebut, jaraknya berapa? Saya mengimami tarawih, berangkat jam 7, pulang jam 11 malam, pulang jam 1 malam. Setiap hari. Tidurnya di mana? Tidurnya di sebuah musola yang kecil, berdua bersama takmirnya. Itulah perjuangan. Kemudian saya rasakan itu semua adalah berat. Kemudian 2015 Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya, yang namanya tadi Mukhtaruddin. Mumu saja nama saya. Mukhtaruddin nama asli saya. Nama saya keluar di antara orang-orang yang diterima di Universitas Madinah. Bahkan saya tidak pernah tahu nama Mumu itu bisa kepilih di mana? Di Madinah. Nilai saya berapa? Santri semuanya yang nilainya kecil, jangan putus asa. Kalau nilai antum kecil, kejarlah dengan ibadah. Kalau nilai antum kecil, jangan putus asa. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, apabila ada orang yang mendahulumu dalam perkara dunia, maka kejarlah dia dalam perkara akhirat. Ustaz, anak matematika 0. Jangan. Ustaz, matematika anak 4, orang lain dapatnya 6, 7, 8. Jangan putus asa, masih ada jalan akhirat. Pepet terus dalam sholat dan ibadah antum. Ketika saya di pesantren, santri-santri semuanya, ini adalah curahan hati santri yang sekarang berdiri di hadapan antum kepada kalian, para generasi penerus. Jangan putus asa terhadap pesantren. Allah tunaikan janjinya akan memudahkan orang-orang yang berada di atas agamanya. Dulu, ketika saya digaji 150.000, merasa kurang. Sekarang hari ini, orang bisa menggaji saya, menyuruh saya, mengontrak saya. Dalam waktu 10 hari, dia menggaji saya 1 juta. Saya pernah pergi ke Kalimantan dalam waktu 10 hari di bulan Ramadan. Dia menyuruh saya untuk berdakwah di tengah hutan belantara di pertambangan, mendidik para karyawan PT Pama Persada. Pertambangan apa? Batu bara. Jauh di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, sampai ke dalam hutan itu pakai mobil apa namanya? Ya, mobil apa Ustaz Akbar? Bukan mobil odong-odong, mobil hutan. Pergi jauh, saya nggak tahu mau dibawa kemana. Tiba-tiba saya jumpai ada sebuah pertambangan di dalam hutan. Saya di sana berdakwah, mengamalkan ilmu yang sedikit ini. Kemudian dia menghargai ilmu agama itu berapa? Memang bukan dunia tujuannya. 15 juta dalam 10 hari. Inilah janji Allah ketika 150 di 2012. Sekarang Allah gantikan di 2019 1 juta per hari, yang dulu berapa? 1.000 sehari. Ilmu agama bukan yang mengangkat. Ilmu agama. Jangan pernah takut miskin terhadap ilmu agama. Antum semua bisa sekarang maju ke depan jadi imam khutbah. Antum merasa miskin bahwa antum adalah seorang dai, jangan miskin. Orang tua juga demikian, santri yang dimasukkan ke pesantren, jangan takut miskin Bapak-bapak sekalian. Ilmu agama yang akan menaikkan derajat mereka. Harta dunia akan ikut, barang siapa yang mengajak akhirat, maka dunia akan ikut. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah bagaimana menjawab kegelisahan oleh santri dan santri semuanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk para santri, dengarkanlah nasihat ini.
Ketika kalian menjadi santri sekarang, merasa bahwa kalian itu dibuang dari rumah. Di rumah itu ada makanannya serba sedia, kasur empuk, TV ada, internet ada, HP ada. Orang tua kalian masukkan ke pesantren, rasanya orang tua ini enggak sayang sama saya. Bukan. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan." Apa lanjutannya? Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kelak engkau akan melihat gunung-gunung. Ada gunung di sini, ada gunung Bantar Gebang. Kalau di Sukabumi ada gunung gede. Gunung-gunung yang besar itu Allah Subhanahu wa taala angkat ke bumi, angkat ke langit. Kemudian apa? Nusayyirul jibal, berjalan gunung-gunung tersebut dihancurkan satu sama lainnya. Hari itu adalah hari kiamat. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min abi wa ummihi wa sahibatihi. Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tidak lagi ada orang tua yang memikirkan anaknya. Bayangkan seorang ibu yang sedang menyusui, ketika datang sangkakala ditiupkan, dilemparkan anaknya. Kandungan yang ada itu digugurkan, lari. Tidak lagi memikirkan siapa anaknya. Di situ hanya berpikir bagaimana bisa lari dari gelapnya hari kiamat. Kemudian apa? Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa 'uridu 'ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah." Perhatikan santri semuanya. Pada hari itu kalian akan dibariskan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam. Kalian akan berdiri semua di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan amal ibadah kalian. Kalian tidak bisa mencari ibu kalian di sana. Sekarang di sini kalau ada orang tua datang, bisa enggak? Kepada santri yang bernama Muhammad ditunggu kehadirannya. Bisa ada speaker. Di akhirat tidak ada. Antum memikirkan apa? Perkara hisab. Wa uridu ala rabbika saffan laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'al lakum mau'ida. Hari itu kita tidak berpikir bahwa ini akan terjadi. Perhatikan para santri semuanya, ketika kalian di sana memikirkan hisab kalian. Qadarullah, misalnya kalian masuk ke dalam surga, kemudian orang tua kalian masuk ke dalam neraka. Di dalam agama Islam, anak bisa menyelamatkan ibu, bapak, tapi ibu, bapak tidak bisa menyelamatkan anak. Kalau orang tua ada di neraka, bisa diselamatkan atas syafaat oleh anaknya. Anaknya bisa. Ketika masuk ke dalam surga, seperti kalian kalau kehilangan apa-apa, manggilnya siapa? Ibu, Mi, kos kaki di mana? Di situ di mana? Di situ. Dicari-cari nggak ada, ibunya datang, ini kos kaki kamu, cari pakai mata. Pada hari kiamat kalian akan mencari di surga. Umi mana? Abi mana? Ternyata Abi dan Umi kalian berada di mana? Di neraka. Kemudian kalian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mana orang tua saya yang membesarkan saya, membiayai SPP saya, yang menjenguk saya di pesantren. Saya bisa masuk ke dalam surga, saya bisa hafal Quran karena biaya dari orang tua saya. Orang tua kamu berada di neraka." Kemudian anak itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan ayah dan ibunya dari neraka. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk mencari anak dan ibu dan bapak anak ini. Diambil dari dalam api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ibunya langsung bertanya, "Ya Allah, apa amalan saya yang bisa menjadikan saya masuk ke surga?" Istighfari. Siapa? Waladaki. Atas istighfarnya, atas ampunan yang diminta oleh siapa? Anakmu. Maka kalian ketika dimasukkan pesantren, karena orang tua kalian boro-boro sholat 5 waktu tepat waktu, pagi berangkat kerja, sorenya menghitung keuntungan yang ada di pagi hari. Betul tidak? Sholat 5 waktu. Sebagian wali santri mungkin susah tidak? Ketika harus azan dikumandangkan, kerjaan masih banyak. Betul tidak? Ketika pulang lagi ke rumah, azan sudah dikumandangkan, badan sudah capek. Isya dikumandangkan, badan sudah lelah. Perjuangan untuk ibadah tepat waktu di sebagian perusahaan susah. Betul tidak? Tapi mereka memiliki anak-anak yang dibiayai di pesantren, kelak akan menyelamatkan kekurangan-kekurangan ini. Inilah tugas kalian ketika masuk ke pesantren. Amanah orang tua kalian yang sudah membiayai kalian, jangan pernah disia-siakan. Buku yang kalian beli jangan pernah dirobek-robek, karena itu adalah amanah. Uang jajan yang diberikan orang tua kalian, belikanlah makanan yang dapat menegakkan tulang punggung untuk beribadah. Peci yang kalian miliki sekarang jangan dibuang-buang, karena peci ini akan diminta pertanggungjawaban. Pena yang kalian beli dari orang tua kalian akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang kalian gunakan dengan pena ini? Berat tidak perjuangan kita?
Berat, tapi inilah cara kita untuk menyelamatkan orang tua kita. Santri semua yang mati Allah Subhanahu wa taala. Santri juga sering mengeluh tentang padatnya jadwal di pesantren. Jangan pernah takut. Wa kana sa'yukum mashkura. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan bahwa perjuangan kita ini akan diberikan ganjaran. Ustaz menghafal Quran susah, baca enggak hafal-hafal apalagi subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala al-insani hinun min adari lam yakun syai'an madhkura. Inna fatahna laka fathan mubina. Yang punya Al-Fatah. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa fasabbih bismi rabbikal azim. Maksudnya kemana? Karena ngantuk, Ustaz susah. Ustaz anak sudah ulang-ulang 20 kali hafal-hafal. Bersabar. Bersabar. Ya. Bersabar. Ini adalah proses kalian dalam menghafal. Ustaz, anak juga hafalannya enggak kuat, anak enggak sanggup di Al-Ma'had. Kenapa? Karena hafalannya harus 30 juz. Bersabar. Bagaimana caranya? Santri-santri yang hafalannya lemah, ustaz hafalannya lemah. Setiap orang memiliki otak berbeda-beda. Ada yang rodanya kecil, ada yang rodanya besar. Otak-otak yang rodanya kecil, apa yang digunakan di sini ke Sukabumi? Ustaz sama Ustaz Akbar mau pakai mobil yang bannya segede gini ke Sukabumi. Pertanyaan adalah, jika lingkaran memiliki diameter 3 cm dan ingin menempuh jarak berapa sini ke Sukabumi? 45? 54 km. Berapa waktu yang ditempuh oleh Ustadz Akbar? Kalian harus berpikir. Kalau lingkarannya kecil berarti ya putarannya semakin banyak. Kalau Ustadz di sini pakai mobil bannya segede gini, sekali gelinding langsung nyampe Sukabumi. Karena putarannya besar. Santri yang memiliki kemampuan yang kecil, apa yang harus dilakukan? Memperbanyak putaran. Berarti hafalannya lemah, memperbanyak apa? Membaca. Berbeda dengan orang yang sekali baca, hafal, langsung setor. Baca dikit, hafal. Ada yang baca, apa ini? Nggak hafal. Berarti dia butuh. Dan anak yang rodanya kecil, jangan melihat roda yang besar. Sering santri itu duduk sama temannya yang pintar, akhirnya merasa rendah. Teman saya mah Ustaz sekali baca langsung setor, saya 20 kali baca nggak setor-setor. Jangan lihat antum dengan diri orang lain. Berarti antum harus apa? Memperbanyak putaran, dibaca lebih banyak daripada orang itu. Dan ingatlah ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar apanya? Prosesnya. Prosesnya itu yang akan, bukan niat hafal Quran itu 30 juznya, bukan, tetapi proses menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wal mim harfun. Kalau kalian baca Quran surat An-Naba 200 kali, pahalanya sama enggak yang sekali baca? Berbeda. Berbeda pahalanya. Yang membacanya susah banyak pahalanya. Rasulullah SAW mengatakan, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yatata'ata'u wa huwa syakun 'alaihi falahu ajran. Ustaz, ada santri yang hafalannya Masya Allah, suaranya bagus, nikmat. Ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, enak dibaca. Ada yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada yang begitu suaranya. Ada yang membaca susah, ada yang membaca mudah, betul tidak? Ada yang masih amma yatasaalun anin naba'il azim. Jangan putus asa sama orang yang amma yatasaalun. Dia bagus dengan suaranya bersama malaikat, tapi kita yang susah membacanya mendapatkan 2 pahala. Pahalanya apa? Pahala membaca Al-Quran dan pahala membaca huruf-hurufnya karena kita susah. Jangan putus asa. Antum menghafal Quran walaupun tidak sampai 30 juz, yang penting setiap huruf yang antum baca akan diganjar 10 kebaikan. Maka jangan tunggu 30 juznya. Apakah yang 30 juz sekarang merasa aneh 30 juz pahala masuk semua? Duduk tidak murojaah. Ya tidak? Tidak. Kewajiban murojaah seumur hidup, bukan hanya 30 juznya saja. Maka santri yang memiliki hafalan yang lemah, jangan putus asa. Hadapi
Orang besar cobaannya besar. Ada yang botak-botak di sini, Ustaz lihat. Orang yang botak jangan putus asa. Botak itu kan ganteng. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan bertahalul dalam ibadah umrah dan haji. Berarti ada manfaatnya. Bahkan salah seorang salaf mengatakan apa? Kalau kalian mau hafalannya bagus, hafalannya cepat, maka botaklah kepala kalian. Nah, yang botak-botak kan ngirit ekonomi negara. Yang tadinya uang beli sampo bisa dibelikan buat cilok. Waktu yang tadinya nyisir, gayanya salah, nyisir balik lagi salah, nyisir ke belakang salah. Waktu habis, kalau botak mau apa yang disisir? Nah, sisirnya di sini, gitu-gitu aja. Maka jangan putus asa karena dibotak, usahakan dibotak pengen keluar pesantren. Orang seperti ini bukan orang yang sukses. Orang sukses cobaannya besar. Semakin besar cobaannya, semakin besar kesuksesannya. Maka yang belum dicoba oleh Allah, jangan pernah bernyangka, wah anak selamat-selamat aja. Jangan. Bisa jadi kita bukan jadi orang sukses. Orang sukses itu ada pelanggaran. Dia hadapi dengan penuh keyakinan. Saya adalah orang sukses. Inilah jalan saya menuju kesuksesan. Biar ada cerita. Ustaz gimana dulu sukses? Gitu aja sukses. Tapi kalau orang sukses yang pernah jatuh bangun, ceritanya luar biasa. Betul tidak? Maka saat semuanya, jangan kalian mental baru dibotak langsung pengen keluar. Biarkan rambut botak ini menjadi saksi bahwa dahulu saya pernah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru namanya santri. Ustaz bahasa, kalau ngomong bahasa Indonesia dipukul, dicubit, dibotak, jangan. Saya dulu tahun 2005 di Almatuk sekali ngomong bahasa Indonesia, itu dipukul pakai besi ranjang. Dipukul 2005, masih zaman-zamannya apa? Zaman-zaman kekerasan. Belum ada dicubit lapor polisi di zaman itu. Saya kalau mandi subuh, itu lihat paha itu birunya ada 6. Berarti 6 kali saya melanggar bahasa. Bahkan saya berniat, ya Allah kalau bisa saya bakar motor ustaznya, saya bakar motor ustaznya. Saking benci sama ustaznya. Bahkan suatu hari dikumpul seperti ini, kalau sholat itu di absen sholat. Misalnya Abdullah hadir, Ilyas hadir, Naufal, biasanya ada Naufal, nama Naufal di mana-mana ada. Dafa, Zafran, ada biasanya, akan ada. Saya Momo, saya gini, hadir, selesai. Malam saya dipanggil, this is nonsense, this is coming from language section. Terus ada nama saya, Momo. Ngomong apa nih? Masuk saya ke dalam mahkamah bahasa. Momo, tempat, aula, perkataan, hadir. Saksi, fulan. Hanya saya maju ke depan. Ustaznya sudah bawa tongkat besi, mau dipukul. Tad, afwan. Ana ma takalamtu bil Indonesi. La, anta takalamta bil lugha Indonesia wa huwa hadir. Hadir hada Indonesi, amal Arabia hadir. Kalau hadir Indonesia, kalau Arab pakai bod hadir. Makhrajnya apa? Wa bod habis titolatin wa makhraji. Bod itu apa ini nih? Bod. Allah. Akhirnya hadir. Akhirnya saya dipukul pakai besi jeger. Birunya itu biru-biru rada-rada hitam. Saya ridho keluar kaki. Biasanya kalau mau masuk mahkamah pakai celana sweater, pakai lagi sarung, pakai celana lagi, pakai sweater lagi. Biar dipukulnya ada empuk. Saya naik ke atas nangis-nangis, kalau bisa saya bakar motornya, saya bakar itu motornya. Kesal. Tapi setelah saya masuk ke Madinah, Masya Allah, kalau bahasa Arab ini yang menjadikan saya mudah memahami buku-buku berbahasa Arab. Sekarang tidak pernah dalam sholat saya lupakan ustaz tersebut dalam doa saya. Ya dulu saya benci. Saya bisa bahasa Arab, ana azhabu ilal madrasah. Siapa yang mengajarkan ustaz yang tadi? Kalau ngomong bahasa Arab dicubit sampai keluar darah. Betul, zaman dulu seperti itu. Saya suruh ngapalkan mufradat satu malam 60 kali, nggak bisa. Saya dipukul pakai stand mic kan? Ini stand mic nih. Dipukul pantat, jas. Masuk ke WC pantat merah, susah duduk. Perjuangan, tidak perjuangan. Dahulu saya benci sekali sama ustaz tersebut. Barulah sekarang nikmat berbahasa Arab. Ketika membaca bahasa Arab, tahu maknanya. Perkataan ulama, tahu maknanya. Ada syekh muhadharah, tahu. Bayangkan kalau ustaz tersebut tidak mendidik saya dengan keras. Mau bahasa Arab silakan, kalau enggak apa-apa. Enggak akan jadi kita.
Hari ini bisa jadi antum membenci kesantrian, besok antum akan mendoakan kesantrian. Hari ini antum benci sama guru halakoh karena setiap subuh kalau ngantum keplakin kepalanya, kamu gom. Besok antum akan memuji dia karena antum bisa hafal 30 juz. Proses dalam belajar ini harus dinikmati. Betul tidak? Jangan putus asa nanti semuanya. Ustaz di sini cinta kepada antum. Cinta akan antum semuanya. Para ustaz sekalian, ketika kalian mengajar, asatidz sekalian, mengajarlah bahwa ini adalah anak-anak kita. Tidak ada ustaz yang bisa menjamin anaknya memasukkan dirinya ke surga. Misalkan surga itu datang dari murid-muridnya. Betul tidak? Betul. Bisa jadi tangan-tangan yang dahulu dipotong kukunya sama ustaz, itulah tangan-tangan yang akan membawa ustaznya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti anaknya yang bisa menjadikan dia masuk ke dalam surga. Maka kita bisa menjamin anak kita 10, 20, 30, satu di antara mereka memasukkan kita ke surga. Bisa jadi anak didik kita nanti yang akan menjadikan syafaat bagi kita di mana? Di akhirat. Maka semangatlah dalam mendidik anak kita. Kalau tidak betah, semangati. Kalau tidak punya uang, kasih. Kalau mau jajan, belikan. Kalau mau nikah, nikahkan. Selesai. Harusnya seperti itu, Ustaz. Ya, yang belum nikah, nikahkan. Minta sama Ustaznya untuk dinikahkan. Ya. Nah, maka dengan itu santri semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sabarlah dalam menuntut ilmu. Antum adalah orang-orang yang sukses. Di masa depan antum akan melihat betapa perjuangan ini membuahkan sebuah hasil. Kemudian para wali santri semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi para wali santri yang masih mencemaskan tentang anaknya, yang susah dalam mencari SPP untuk membayar anaknya, bahkan ada yang nunggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang nunggak selama setahun. Berbahagialah bahwasanya uang yang diinfakkan untuk anak yang menuntut ilmu itu merupakan sebuah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika masukkan anak ke pesantren, saya pernah berjumpa dengan tukang parkir di Sukabumi. Saya tanya, saya kasih tukang parkir itu sudah pukul 10 lah, sudah tengah malam, masih aja narik parkir. Akhirnya saya kasih uang parkir biasanya berapa? 2.000, saya kasih 5.000. Orang tersebut langsung bersyukur, Pak, tenun. Ulang bedok pada cuma 5.000, karena saya kasih 5.000 karena parkir udah tengah malam. Kabina-bina kalau bahasa saya ya. Masa tengah malam parkir kasih 500 rupiah. Kasihan. Orang itu mendoakan, kemudian bilang, Pak, mudah-mudahan uang ini berkah, saya masih punya anak di pesantren. Tukang parkir memasukkan anaknya ke pesantren, tapi rizkinya Allah janjikan. Bisa jadi kita yang punya perusahaan, yang punya usaha cilok goreng, sosis bakar, kebab goreng, nasi goreng, rumah makan, susah nyari uang. Tapi pas anaknya di pesantren, nasi baru taruh di wajan udah habis. Ini berkah karena anaknya di mana? Di pesantren. Yang punya usaha sayuran, yang punya usaha toko, dimudahkan karena ada anaknya di pesantren. Maka kalau kita berjuang mencari uang untuk anak di pesantren, sejatinya uang tersebut adalah uang yang bisa menjadikan saksi kita di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
dihitung terus kapan ayamnya, kapan dagingnya, kali-kali jual sate, kali-kali jangan kasih penuh dengan makanan di luar masih banyak orang yang penting antum bisa menegakkan tulang punggung untuk sholat, untuk menghafal Al-Quran. Masalah gizi serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ulama dahulu apakah makannya 4 sehat 5 sempurna? Mana ada. Para ulama dulu makan roti kering, saking keringnya itu roti dimasukkan dulu ke sungai sambil baca buku. Kalau kering baru dimakan. Sampai nggak kita pergi makan, nasi nggak ada pakai air keran, ada kuahnya. Nggak sampai seperti itu. Maka bersabar di pesantren. Jangan banyak mengeluh, tapi banyak bersyukur. Capek ngomong terus, kita baca cerita. Cerita ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hatim dalam kitab As-Siqah. Kisah yang menampar wajah kita. Kisah yang membuat kita mata terbelalak. Sejauh mana kita sudah bersyukur kepada Allah atau belum. Imam Abu Hatim rahimahullah memiliki sebuah kisah menceritakan tentang salah seorang yang soleh di antara generasi para tabi'in. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Muhammad rahimahullah. Dia menceritakan Abdullah ibn Muhammad pernah menjadi salah seorang penjaga perbatasan. Apa bahasa Arabnya penjaga perbatasan? Penjaga perbatasan dalam perang. Dalam perang kan ada yang jaga perbatasan, ada yang di depan panglima, ada yang mengambil, ada yang menjadi, tahu nggak? Yang mengambil ghanimah. Apa bahasa Arabnya? Ar-ribat. Ribat. Ada yang namanya ribat. Ribat itu artinya apa? Orang yang tinggal, yang menjaga-jaga di perbatasan musuh. Kalau musuh datang dari laut, di perbatasan sudah apa? Sudah mengumumkan, ada pasukan yang datang. Kalau kita sekarang menteri pertahanan, kan pertahanan itu ada yang di langit, ada yang di darat, ada yang di laut. Abdullah bin Muhammad ketika itu ditugaskan untuk menjadi salah seorang penjaga perbatasan berada di laut Mesir. Abdullah bin Muhammad pergi ke lautan, melihat musuh sudah datang apa belum? Melihat. Belum datang. Diam di lautan. Tiba-tiba Abdullah bin Muhammad ingin pergi jalan-jalan. Ya masa tinggal di situ terus bosan. Jalan-jalan dia di pantai menuju sebuah tempat yang apa? Al-Batihah. Batihah itu suatu padang pasir yang landai. Kemudian apa? Kharajtu ila sahilil bahri murabitan wa kana rabitna yawma idin arisa Misr. Falamma intahaitu ila sahili fa idza ana bi Batihah. Ketika aku keluar dari perbatasan, aku menjumpai suatu padang pasir. Wa fil batihati khimatun fiha rajulun qad dhahaba yaduh. Ketika aku berjalan, tiba-tiba aku melihat ada sebuah tenda yang rusak yang tertiup angin. Siapa itu? Tenda siapa? Akhirnya Abdullah bin Muhammad berjalan menuju tenda yang rusak tersebut. Kemudian apa? Melihat di dalamnya ada siapa. Kemudian aku melihat seorang laki-laki yang sudah tidak memiliki tangan dan juga tidak memiliki kaki. Wa yuthqalu sam'uhu, dan juga pendengarannya lemah. Laki-laki tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, di sebuah kemah yang rusak di padang pasir. Akhirnya Abdullah bin Muhammad ini mendekati laki-laki tersebut. Wa ma lahu min jarihatin tanfa'u, dan tidak ada anggota tubuh yang berguna bagi dia. Jalan gak bisa, makan pun susah. Siapa yang membawakan makan untuk dia di kemah yang sangat lusuh? Kemudian kecuali aku mendengar dari lisannya, matanya yang lemah, pendengarannya yang lemah, tangannya yang sudah terputus, dia mengucapkan satu kalimat, Allahumma, aku minta satu permintaan kepadamu. Akhirnya Abdullah bin Muhammad mengatakan, seandainya pahala terbesar adalah membantu sesama manusia. Muhammad menyimak perkataan tersebut. Barulah dia tahu bagaimana dia bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan walaupun dalam keadaan seperti ini. Akhirnya setelah menjawab pertanyaan tersebut, laki-laki ini mengatakan, wahai engkau, aku minta satu permintaan kepadamu. Apakah itu? Sesungguhnya sesungguhnya aku memiliki satu orang laki-laki, satu anak laki-laki. Dia tuh punya anak laki-laki yang berumur, kata para ulama, tidak lebih dari 14 tahun. Yang setiap hari dialah yang mensolatkan aku, dia yang memwudukan aku. Kalau aku lapar, dialah yang memberikan makan kepadaku. Tetapi sudah 3 hari anakku belum juga pulang. Berarti sudah 3 hari dia tidak makan. Kemudian
Dia meminta kepada Abdullah bin Muhammad untuk mencari anaknya di mana. Itu saja permintaannya, tolong carikan kepadaku anak saya di mana, sudah 3 hari tidak pulang-pulang. Akhirnya dengan penuh berat hati Abdullah bin Muhammad pun mencari anak tersebut. Sebutkan ciri-cirinya, seperti ini, seperti ini. Dia jalan di padang pasir, ada orang yang lewat ditanyakan, ya, tahu nggak laki-laki ini? Ada sebuah kampung di dekat tempat tersebut, dia tanyakan, ada laki-laki anak kecil yang umurnya segini-segini, tidak ada yang tahu. Kemudian ketika aku kembali ke kemah, tidak jauh dari kemah aku melihat sebuah tumpukan padang pasir. Dikatakan oleh para ulama, ya, sebuah gunung kecil yang di atasnya terdapat burung-burung gagak yang penuh. Kemudian Abdullah bin Muhammad mengatakan, apa itu? Gagak-gagak tersebut di atas padang pasir. Akhirnya Abdullah bin Muhammad berjalan ke tempat tersebut. Kemudian dia usir gagak tersebut. Dia dapati di bawah tumpukan gagak tersebut seorang anak kecil yang sudah dimakan oleh seekor binatang buas. Ketika melihat anak kecil itu, Abdullah bin Muhammad menangis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak itu sudah dimakan oleh seekor binatang buas ketika mencari makan untuk ayahnya. Ketika dia melihat kejadian seperti ini, memelas hatinya, memikirkan bagaimana kabar ini bisa disampaikan kepada ayahnya. Bayangkan kita mau ngasih tahu, Ustadz mau ngasih tahu ke wali santri, Pak, Assalamualaikum, salam Ustadz, tumben jam 12 nelpon, penting Pak, mau mengabarkan anaknya meninggal. Bahasa apa yang bisa dipilih? Apa Pak, Bapak, anak apa meninggal, makasih, tutup. Nggak mungkin. Atau Pak, maaf nih Pak ya, bukan kenapa-napa nih. Kenapa? Biasa Pak, anak Bapak tuh Pak meninggal barusan. Nggak bisa juga, harus pilih kata yang tepat. Bagaimana menyampaikannya, bagaimana cara memberikan kesabaran. Sama Abdullah bin Muhammad kita mengamarkan kematian anak ini kepada bapaknya yang sudah sebatang kara seperti ini. Dia mulai menguburkan anak tersebut dan berjalan menuju kemah yang sudah rusak tersebut. Dia datang, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum. Langsung orang tersebut, Waalaikumsalam. Anta sahibi, kamu adalah teman saya, maksudnya yang tadi yang saya suruh mencari anaknya. Iya, saya adalah orang yang tadi. Berikan kabar tentang anak saya. Ketemu tidak? Sulit ucapan Abdullah bin Muhammad untuk mengabarkan anaknya sudah dimakan binatang buas. Akhirnya apa? Abdullah bin Muhammad memilih menceritakan tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Pak, tidak depan bapak, zaman dulu kan gak ada bapak. Wahai saudaraku, kamu dengan Nabi Ayyub, siapa yang paling mulia? Ayyubun Nabi, pasti Nabi Ayyub yang mulia, bukan saya. Bagaimana dia dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta habis, keluarga meninggalkan, penyakit menggerogoti. Bagaimana Ayub? Kata dia, wajadahu sabiran hamidan syakiran lillah. Dia bersabar memuji Allah dan bersyukur. Bagaimana seandainya kalau engkau diberikan cobaan melebihi Nabi Ayub, pasti aku akan bersabar, bersyukur kepada Allah. Maka aku kabarkan bahwa anakmu sekarang yang aku temukan sudah habis dimakan oleh serigala. Kemudian bapaknya bergetar, matanya apa? Meneteskan air mata, seperti petir yang menyambar di siang hari. Kemudian apa yang dikatakan oleh bapak tersebut? Perhatikan apa yang dikatakan oleh bapak tersebut. Bapak tersebut mengatakan ketika mendengar anaknya sedang dicoba dengan cobaan kematian, yaitu dimakan serigala selama 3 hari, selama hidupnya memberikan makan minum kepada bapaknya yang sudah sebatang kara. Kemudian Allah Subhanahu kemudian mengatakan, Alhamdulillahilladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu binnar. Mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang tidak menjadikan keturunanku orang yang bermaksiat, yang diazab di dalam api neraka karena anak tersebut setiap hari berbakti kepadaku. Ia berbahagia. Sambil mengucapkan kalimat tersebut, dia berisak-isak, nafasnya sudah tidak bisa lagi dikontrol. Akhirnya kata perawi di dalam kisah ini, fasyahiqa syahqatan famat, karena dia menangis sampai nafasnya itu tersendak-sendak, sampai arwahnya pun keluar karena kesedihan melihat bagaimana akhir kehidupan anaknya.
Abdullah bin Muhammad ketika menyaksikan orang tersebut tersendak-sendak mentalkannya dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya orang tersebut pun meninggal. Sekarang giliran Abdullah bin Muhammad yang bingung. Ini mau dikuburkan di mana? Siapa orang ini? Siapa keluarganya? Ia bingung. Ini siapa sih sebenarnya? Saya harus mengumumkan kepada siapa meninggal. Kalau tadi kan anak yang meninggal dikuburkan, dikabarkan kepada bapaknya. Nah, yang bapaknya ini siapa yang harus dicari keluarganya? Akhirnya karena orang tersebut hanya ada badannya saja, kaki sudah tidak ada, kemudian apa? Kemudian tangan sudah tidak ada. Abdullah bin Muhammad merobek selendangnya. Kemudian ditutup bagian tubuhnya sampai mukanya dengan selendang tersebut. Kemudian Abdullah bin Muhammad menangis melihat bagaimana Allah mencoba orang ini dengan mati anaknya, kemudian ia mati dalam keadaan sendiri seperti ini. Ketika sedang menangis, datanglah kafilah dagang. Kemudian Abdullah bin Muhammad memanggil dia, sini. Kemudian datang kafilah tersebut meminta pertolongan. Ini gimana cara menguburkannya? Siapa ini? Akhirnya kafilah dagang tersebut, kenapa engkau menangis? Siapa orang ini? Apa ini? Ini adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan cobaan. Kemudian kafilah dagang tersebut mengatakan, coba buka penutup matanya, penutup mukanya. Dibukakan penutup mukanya. Seketika itu orang yang melihat mukanya menangis sejadi-jadinya, bahkan mencium keningnya. Abdullah bin Muhammad kaget, siapa ini? Menangis semuanya. Kemudian mengatakan, qala man huwa. Tidak ada yang menjawab. Kemudian ada satu di antara mereka mengatakan, innahu Abu Kilabah Jarmi, atau fi riwayatin al-Jurmi, sahibu Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya ini adalah ulama kami, ini adalah alim kami, ini adalah orang yang apabila manusia tertidur, maka dia mendirikan salat. Apabila orang mencari ketenaran dan kejayaan, orang ini lari daripada kejayaan. Dia adalah Abu Kilabah Al-Jarmi, salah seorang tabi'in, murid dari Ibnu Abbas dan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Semuanya menangis. Kemudian dikuburkanlah Abu Kilabah Al-Jarmi di tempat tersebut. Sehingga para ulama mengatakan Abu Kilabah Al-Jarmi berasal dari Basrah. Kemudian melarikan diri dan kedudukan mufti yang diberikan ketika saat itu dia tidak mau menjabat sebagai pemerintah. Ia lari menuju Syam dan meninggal di Syam. Kemudian dikuburkanlah Abu Kilabah Al-Jarmi di Syam. Kemudian setelah dikuburkan, kafilah tersebut pergi. Hanya tersisa Abdullah bin Muhammad di perbatasan. Sambil melihat musuh, dia merenungkan, ya Allah, betapa malang nasib Abu Kilabah Al-Jarmi. Anaknya meninggal dimakan hewan buas. Ia meninggal dalam kesendirian, padahal dia adalah orang mulia, orang yang dahulu dijadikan sebagai tempat mencari ilmu. Akhirnya Abdullah bin Muhammad tertidur ketika menjaga perbatasan. Tiba-tiba datang dari dalam mimpi yang sangat jelas, Abu Kilabah datang kepadanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, a'anta sahibi. Assalamualaikum, engkau adalah sahabatku? Iya, aku adalah sahabatmu, Abu Kilabah Al-Jarmi. Kemudian dia mengucapkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena Abdullah bin Muhammad melihat Abu Kilabah pada saat itu berdiri kokoh di atas kakinya dengan menggunakan perhiasan surga, dengan melihat matanya dan wajahnya yang cerah. Kemudian dia mengatakan, Abu Kilabah Al-Jarmi sambil mengucapkan kepada Abdullah bin Muhammad, Salamun alaikum bima sabartum, fa ni'ma uqbad dar, fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan bagi orang-orang yang bersabar, karena balasan mereka adalah surga. Inilah balasan bagi mereka yang bersabar dengan cobaan. Kita sekarang punya tangan tidak, santri-santri? Punya yang bisa megang roti. Kalau nggak punya tangan, rotinya mau dipegang pakai apa? Hah? Pakai mulut. Susah tidak? Susah. Kalian punya kaki tidak? Punya. Seandainya tidak punya kaki, bagaimana jalan ke sini? Dibopong, pakai kursi roda. Nikmat tangan dan kaki kita sudah kita gunakan untuk apa? Nikmat tangan, gunakanlah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana masih ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan yang sangat besar. Kalau kita mau lihat perjuangan, lihatlah perjuangan para salafus saleh. Lihatlah perjuangan para nabi. Nabi Muhammad SAW ketika berangkat berdakwah menuju Taif, apakah enak? Tidak enak. Bahkan dilempari oleh apa? Oleh santri-santri. Rasulullah pergi menuju Taif bersama siapa? Santri-santri.
Rasulullah pergi ke Taif bersama siapa? Hah? Sama? Nah, ujian besok nih masuk kisi-kisi. Nah, man yuraqibu Nabi SAW fi dhihabihi ila Taif. Siapa? Zaid ibn Harithah, seorang anak kecil yang ia bawa menuju Taif berjalan kaki. Taif ke Mekah itu, ke Taif menuju Mekah sekitar berapa kilo? Jauh, ya sekitar 10 sampai 15 kilo. Jauh. Atau dari Jeddah menuju Taif jauh, berjalan kaki. Berjalan kaki. Sampai sana diterima tidak? Tidak diterima, bahkan dilempari oleh apa? Oleh batu. Jadi kalau kalian menuntut ilmu berbisul, ada yang menuntut bisul, korengan, gatal-gatal, belum seberapa. Korengan ini belum menghilangkan tangan dan kaki kita. Nikmati saja. Jadikan bekas-bekas koreng sebagai tanda saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku dulu koreng demi menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang koreng ini? Ada yang gatal-gatal tidak? Ada tidak? Ada. Nikmati saja. Karena itu adalah perjuangan. Belum sampai perjuangan kita seperti perjuangan para sahabat, para nabi, para orang-orang soleh di zaman dahulu. Kemudian para santri sekalian, bagaimana seorang ayah yang merelakan anaknya pergi dengan kematiannya? Seperti itu kita rela dengan apa yang dilakukan anak kita di pesantren. Apa yang terjadi, nilainya kecil. Bagi rapot besok. Mikir kamu tuh, uang susah nyari, nilai kecil. Jangan seperti itu. Tanamkan iman kepada qada dan qadar. Nah, nilai kamu kok kecil? Ya. Bi, udah belajar, susah emang ujiannya. Ustaz Akbar mah susah soalnya. Ya susah, bahasa Arab lagi. Akhirnya nilainya kecil. Ini kenapa matematika kecil? Imam ustadznya kalau baru nulis langsung dihapus. Belum aja paham semuanya paham, hapus. Padahal belum paham. Kenapa tauhidnya kecil? Ustadznya kalau ceramah ngantuk, tauhid mah bahas tentang tauhid rububiyah, uluhiyah. Bapaknya mendengarkan. Ya, besok semangat belajar. Nilai yang kamu miliki, inilah hasil jerih payah. Seandainya nilai ini ada nilai pahala, mau nggak kamu menghadap Allah dengan kecil, masuk neraka? Akhirnya kan anak itu berusaha untuk mendapatkan ini. Anak susah menghafal, jangan ditekan. Bulan ini 3 juz, nggak mau tahu. Kamu mikir, abi cari uang, kamu yang belajar. Kok jadi abi yang menghafal? Jangan, Babu sekalian. Anak itu banyak masalah. Cucian numpuk 5 hari nggak dicuci, udah keluar tikus. Udah keluar kecoa, mau dicuci bau, nggak dicuci lumutan. Bener nggak? Bener. Besok mau sekolah hari Senin, baju masih di dalam rendaman, stres nggak? Stres. Hafalan harus diujikan 7 juz, 1 juz lagi udah mati. 1 juz lagi Ustaz, anak dihafal itu kayak ngapal dari awal lagi. Stres tidak? Stres. Belum lagi pengumuman dari Jamiah Tolabah, belum lagi pengumuman dari kepramukaan, belum lagi pengumuman dari musrik. Stres tidak? Stres. Anak itu sudah banyak bebannya, jangan ditambah beban dari rumah. Tapi kita harus mengerti. Nah, laki-laki itu harus kuat. Kalau mau jadi orang sukses, cobaannya besar. Jangan kamu mengeluh. Inilah laki-laki. Besok kalau sudah punya istri, masa mau ngeluh? Besok punya anak, masa mau ngeluh? Ya, istrinya jelek, masa mau diceraikan langsung? Jangan, mengeluh itu tidak baik. Terima apa adanya. Maka sekarang kamu dididik di pesantren menerima segala cobaan. Ini seorang santri yang wali santri yang memotivasi anak. Jangan ditekan anak itu. Semakin dia ditekan semakin lari. Datang ke pesantren. Makan makanan paling enak. Jangan ditanya dulu nilai. Butuh apa? Pengen beli baju baru, belikan baju baru. Pengen apa? Nah, pengen apa? Pengen makan. Yang ada di sana tuh ayam geprek. Ayam geprek apa tadi? Pengen apa? Belikan dulu. Kalau pas setelah makan baru gini. Nilainya berapa? Malu tuh anak. Saya pernah dapat satu orang santri yang gak mau dijenguk orang tuanya. Saya tanya, kenapa? Malu Ustaz. Kalau orang tua saya datang ke sini suka beliin makanan, tapi saya belum bisa membahagiakan dia. Masya Allah. Berpikir anak. Jangan dulu pas mau datang di gerbang, Assalamualaikum. Gimana ujian tahfidnya? Aduh. Dipanggil 3 kali kok anak mau nyangut-nyangut kepada santri bernama, nggak datang-datang. Tahu abinya bakal nanya ujian tahfidz, ya nggak? Tapi abinya kalau datang bawa makanan, seneng anak itu datang. Betul tidak? Jadi santri-santri kita ini santri-santri yang luar biasa. Mereka punya masalah sendiri, masalah sama teman, gosok sendal, baju hilang, peci hilang, sendal beli seminggu sekali, datang sendalnya mana? Ada setengah di dalam
sama setengahnya lagi nyangkut di pohon. Bapaknya datang belikan sendal baru. Besoknya pecinya hilang, pecinya kemana? Nyangkut di pohon juga. Semua di pohon. Bapaknya tebang pohon, semua turut semua. Sabar. Celana dalam juga sama. Santri Ikhwan ini paling banyak hilang celana dalamnya. Setiap minggu satu kodi, setiap minggu satu kodi. Ditanya, mana celana dalamnya? Habis pakai langsung buang ke tong sampah. Malas nyuci. Saya pernah dapat satu santri, orang kaya. Bapaknya ingin agar santrinya sekolah di pesantren. Datang ke asrama, nak diam di pesantren. Gak mau. Kalau kamu gak mau di pesantren, apa gak maunya? Gak mau nyuci piring. Oke, bapak datangkan piring. Setiap hari kamu makan, buang saja langsung. Gak usah pikirin. Didatangkan piring. Pak, saya gak mau makan masakan pesantren. Bapak itu datang setiap sore membawa makanan dari restoran. Makan makanan restoran. Gak mau juga, sampai akhirnya anak tersebut banyak membuat masalah. Bapaknya bilang, Ustadz mau apa? Ya apalagi, anaknya tidak mau di pesantren. Ada yang sampai seperti ini. Maka anak-anak ini harus sabar dalam menghadapinya. Ya, uminya juga sama. Biasanya uminya berlempong, bapaknya mah gampang. Lah, gampang beli lagi, nggak usah pikirin. Uminya dikasih nama gede-gede, Muhammad Naufal. CD-nya dijemur, tahu tuh Muhammad Naufal. Iya. Beli peci putih, uminya nggak mau hilang tuh peci, ditaruh di depan Muhammad Zafran. Kemana-mana pakai peci ada namanya. Si anak malu, nama gede banget ini kepala. Akhirnya hilang. Umi udah bilang kemarin peci dikasih nama, kok masih hilang juga? Beli besok peci yang berubah. Dibalikan peci yang ada warna-warninya, dibelikan, hilang juga. Sabar, namanya juga santri. Nah, santrinya jangan memudah-mudahkan dalam perkara ini. Kalau diamanahkan satu buah pakaian, jaga baik. Karena pakaian ini dibeli dengan jerih payah orang tua. Walaupun nanti dibelikanlah lagi. Ustaz, anak mah nggak apa-apa, orang abi anak punya toko baju. Wow, jangan. Biarkan uang yang ada di sana digunakan dalam kepentingan yang lain. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang anak-anak kita ini sudah Allah pilih menjadi orang-orang yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, dipahamkan dalam agama. Bagaimana sikap orang tua ketika mendapati anaknya nggak paham agama? Gak semua lulus dari pesantren jadi ustadz, Pak. Gak semua lulus dari pesantren hafal Quran. Gak semua lulus pesantren jadi dai. Tidak semua lulus pesantren diterima di Madinah. Insya Allah nanti asar kita akan bincang-bincang tips bagaimana bisa masuk ke Madinah. Apa aja caranya, bagaimana motivasinya, apa yang harus dipersiapkan kalau mau ke Madinah. Kalau mau ke Sukabumi mah gampang, tinggal ngambil mobil dari Bekasi ke Sukabumi. Nah, Madinah nih yang repot. Apa yang harus dipersiapkan? Kita nanti akan sampaikan dalam program asar. Nah, bapak-bapak sekalian, kalau anak yang pengabdian sekarang keluar, kemudian kita lihat tuh anak saya mah 6 tahun di pesantren, tapi suruh ceramah aja bergetar. Alhamdulillah, bergetar. Saya nggak percaya diri, Pak, sama anak saya. Saya bawa jalan-jalan kemana, malu-malu orangnya. Bahkan di dekat ada musola, di dekat rumah ada musola. Suruh kultum aja gemetaran. Suruh sholat anak masuknya Al-Kafirun. Ini hafalannya gimana? Malu, Pak, Bu. Namanya ilmu itu tidak bisa dilihat langsung. Betul tidak? Kalau anak kita pulang lulus pesantren, ternyata belum dipahamkan dalam agama, dalam artian tidak terlalu pintar seperti teman-temannya, kita bersyukur bahwasanya selama 6 tahun di pesantren, setidaknya amalan anak kita ini apa? Kebaikan. Adapun hasilnya tidak bisa langsung dilihat saat itu. Bisa jadi tahun yang akan datang. Bahkan ada anak-anak itu yang nilainya pintar, yang nilainya bagus, belum tentu di masyarakat bisa bertahan. Tapi anak yang nakal, Masya Allah, di pesantrennya manjat sini, manjat sana, lempar sini, lempar sana. Ketika keluar di masyarakat, dia tahu ternyata dia jiwa sosialnya lebih tinggi. Maka kelebihan dia dalam jiwa sosial. Bapak punya anak 5, yang satu hafalannya 2 juz, 3 juz, 4 juz, yang satunya nggak pandai hafalan. Jangan dipukul semua rata, bisa jadi yang ini jadi gurunya, yang ini jadi donaturnya. Betul tidak? Nggak apa-apa, anak pertama, kedua, ketiga ustadznya, yang keempat yang nggak bisa ngapa, jadi donatur pesantrennya. Selesai, semuanya dalam kebaikan yang sama. Punya anak 2, yang satu boro-boro ranking, nggak naik kelas terus. Nggak apa-apa, yang satu jadi ustadz, yang jadi pengusaha. Yang ustadz jangan mikirin uang, karena adiknya yang membiayai kakaknya dalam berdakwah. Selesai masalah.
Jangan membanding-bandingkan. Kamu harus seperti kakak kamu harus seperti aku. Saya ini profesor, saya ini dokter, Abi ini dulunya ranking 1 terus. Kamu kok anaknya turunan kamu ya? Biasanya gitu. Uminya juga sama. Umi itu dulu di pesantren ranking 1 terus. Abinya nih Bi anak Abi ini turunan. Gitu. Biasanya ibu-ibu selalu melempar kepada siapa? Bapaknya. Kalau kebaikan anak Umi, kalau kejelekan Abinya. Iya enggak? Iya. Maka jangan kita membandingkan anak kita. Kesuksesan bukan dilihat kepada hasil nanti, tapi di masa depan. Bisa jadi ketika di masa depan dia menjadi seorang pribadi yang dermawan, berakhlak. Hafalannya mungkin gak sampai 5 juz, tapi 1 juz selalu utarakan, selalu ucapkan di dalam sholat dia, selalu dibaca dalam tahajud dia. Yang 30 juz belum tentu murojaah. Oh, anak yang hafalannya misalnya sedikit, bisa jadi bisa menjadi seorang imam yang suaranya bagus dibanding dengan yang 30 juz tapi malas untuk menjadi imam. Jadi jangan pukul rata anak-anak kita. Setiap anak memiliki kelebihan dan memiliki kemampuan masing-masing. Dan anak-anak yang ada di sini. Sampai jam berapa Ustaz Akbar? Sambil zuhur ada pertanyaan. Dan anak-anak yang ada di sini. Yang ini pintar matematika, yang ini pintar bahasa Inggris, yang ini bahasa Arabnya Masya Allah, yang ini gak bisa bahasa Arab, pintar matematika, yang ini pintarnya kaligrafi, yang ini pintarnya pramuka, yang ini pintar apa? Makan? Enggak. Enggak apa-apa. Pintarnya masak. Saya dulu ketika ditanya oleh seorang syekh, kamu ke Madinah kalau kamu diberi uang 1 miliar mau apa? Jadi ketika saya di Darun aja sama Ustaz Akbar dan ceritanya, zaman dulu saya kenal beliau. Ditanya sama Syekh Adil Arifai, kalau saya kasih uang 1 miliar kamu jadi apa? Banyak yang bilang, ana uridu an akuna mudiran, ana uridu an akuna syaikhan. Banyak mau jadi ustaz, jadi syekh. Ana uridu an abna madrasatan, ana uridu an akuna. Banyak. Kita apa? Mikir nih, masa mau jadi guru semua? Saya ditanya, anta madza turidu fil mustaqbal idza ataitu laka biar? Uridu an abna mat'aman ladzidan. Saya mau bangun restoran yang lezat. Saya bilang, "Limada? Uang 1 miliar pakai restoran?" Saya bilang gini, "Ya Syekh, santri itu makannya nggak enak. 6 tahun di pesantren makannya tahu, tempe, sayur asem, airnya banyak. Apanya? Lauknya nggak ada, airnya aja banyak tuh. Ya nggak? Tempe gede-gede rasanya asin." Saya bilang, dan saya ingin buat restoran yang makanannya enak, agar setiap hari saya bisa bantu santri makan enak. Santri hafal 1 juz datang ke restoran saya kasih makan yang enak. Setiap hari Jumat, santri setelah sholat Jumat masuk restoran saya, makan sepuasnya biar gizinya terpenuhi. Kata sayanya, mumtaz. Akhirnya keterima tuh, menjilat sih sebenarnya. Iya, saya pikir kalau yang hobi makan di sini, hobi makan, jangan dicela hobi makan. Bisa jadi dia besok bikin restoran. Saya Ustadz makan di pesantren itu terus. Kalau saya buat restoran yang di pesantren setiap minggu saya kasih jus mangga, jus melon, jus apel. Karena di pesantren minumnya itu saja. Harusnya seperti itu. Jangan kita itu hina anak kita. Kamu mau bisa nanti berdahar, ngumpul. Orang Sunda nih. Makan aja, jangan. Bisa jadi makan ini menjadi inspirasi bagi dia. Akhirnya dia buat restoran. Restorannya dia infakkan untuk pesantren, untuk penuntut ilmu. Berkah tidak? Berkah. Nah makanya nanti semuanya yang pintar bahasa Inggris kembangkan. Karena besok gaji kalian bukan berada pada ijazah, tapi pada skill kalian. Bisa jadi sekarang yang nilainya 100, besok menjadi karyawan dan kalian adalah direkturnya yang memiliki kekuatan uang. Betul tidak? Kalau kalian pintar bahasa Arab, kembangkan bahasa Arabnya, gigit keras bahasa Arabnya, sampai bisa berceramah. Kalau antum ceramah bahasa Arab, tidak tahu kalau antum orang mana? Orang Bekasi. Hadza syekh min Arau. Padahal orang mana? Orang Sunda. Kalau antum ngaji bagus, kembangkan ngajinya agar besok ketika teman-teman semua punya pesantren, antumnya menjadi imam masjidnya. Kalau antum senang dengan robot, kembangkan robotnya agar besok tidak ada lagi yang piket pakai menggunakan robot. Iya, piket capek nggak? Capek. Antum mikir gimana cara bikin robot yang bisa ngepel dan menyapu. Pintar nggak? Pintar. Agar inilah yang kalian sumbangkan. Yang pintar fisika, coba itu berapa cara dan jarak agar ke kelas itu tidak lagi terlambat. Kecepatannya berapa? Teori memecahkan masalah santri terlambat. Wah, harus ada penelitian pesantren Al-Ma'had. Bisa. Ternyata santri jalannya kecepatannya sekian, jarak sama sekian, kemudian naik tangga sekian. Harus ada solusinya. Akhirnya antum buat eskalator dari asal masuk ke kelas. Kan enak. Mau keluar kelas,
masuk ke kelas langsung duduk di kursi. Gimana caranya? Berpikir. Aku mau pakai outbound. Paling box dari asrama kelas. Nggak apa-apa, ini inovasi. Teman-teman, santri-santri yang senang menggambar, nggak apa-apa, kembangkan menggambar, asalkan harus sudah beragama. Jangan menggambar makhluk hidup, gambar tentang pesantren. Saya ingin membuat sebuah desain pesantren yang apabila airnya nggak ada bisa ngambil dari bumi langsung. Bikin saya bikin masjid yang nggak panas, kipasnya ada di mana-mana, ngapung semua, ya nggak? Bikin bagaimana caranya masjid Al-Ma'an nggak kepanasan? Ganti apanya, lantainya dengan campuran granit yang bisa mengeluarkan dingin, seperti di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan mana itu? Santri. Ada santri, Ustaz, anak nggak punya apa-apa, bingung, skill anak ini apa? Anak nulis nggak bisa, kemudian kaligrafi juga nggak bisa. Jangankan kaligrafi, tulisan anak kayak ayam. Nggak apa-apa tulisan antum kayak ayam, tapi ucapan antum lebih tajam daripada pedang. Boleh saya tidak bisa menulis, tapi kata-kata saya dapat menyampaikan hidayah kepada orang lain. Ada orang pendiam santri, diajak ngomong, nah Ustaz, tapi ketika menulis hujah-hujahnya di-share kepada orang lain, mendapatkan hidayah. Betul tidak? Santri yang bawel, ada santri yang bawel. Ustaz, anak izin. Kemana izin? Anak urid hadar. Kenapa ini? Ngomong setiap hari di kelas, Ustaz, tapi jangan ustaznya langsung diam kamu, gak usah ngomong lagi. Dia akan jadi bicara, bisa jadi besok menjadi apa? Program. Kalau sekarang mata najwa, mata apa nih? Mata abdur. Wah, ceramah membantah tentang kristenisasi, tentang Yahudi, karena dulunya bawel di kelasnya. Kembangkan bakat ini, bakat berdebat, berdiskusi, kembangkan. Mungkin kita tidak pandai mengucapkan ayat-ayat Al-Quran, tapi ketika mengucapkan apa? Hujah-hujah dengan berbahasa Indonesia, dia bisa mengalahkan musuhnya. Musa alaihissalam ketika berdakwah membutuhkan siapa? Harun, karena Harun lebih fasih bahasanya daripada Musa, tetapi Harun memiliki kelemahan, sedangkan Musa memiliki kekuatan. Jadi satu kelas tidak mesti harus jadi ustadz semua, harus ada yang jadi dokter, harus ada jadi insinyur. Lihat jalan kalian, jalan di Indonesia, bolong-bolong tidak? Bolong-bolong nggak di Indonesia jalan. Masih ada orang yang sekolahnya naik gantung apa? Perahu. Masih ada yang jembatannya rusak. Kalian sebagai santri, saya akan berjihad di jalan Allah dengan membangun jembatan, karena ilmu saya dalam masalah infrastruktur. Harus ada. Besok bisa jadi ini di presiden. Siapa namanya? Akmal. Bapak Presiden Akmal. Wakilnya ini. Siapa namanya? Ayu. Wakilnya Ayu. Mulai besok semua santri, semua pesantren, ada undang-undang pesantren, nyambung lagi ke materi yang tadi. Undang-undang pesantren, ini presidennya, kami mewajibkan ke seluruh pesantren di Indonesia untuk memberi makan 4 sehat 5 sempurna. Santri, Allahu Akbar, kepada seluruh pimpinan pesantren untuk menggratiskan biaya nikah alumni-alumninya. Wah, semangat. Sembada sebuah pesantren untuk membiayai kehidupan guru-gurunya dari nol, dari A sampai Z-nya. Semangat, makmur, gara-gara antum presidennya. Laisa man dzaqa kama sami'a. Kalian sudah pernah hidup susah? Sudah. Pas jadi presiden tahu rasanya hidup menjadi susah. Akhirnya kalian buat kebijakan yang bisa apa? Menenteramkan, mensejahterakan rakyat yang ada di Indonesia. Allahu Akbar. Ya, maka santri Al-Ma'had dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Kalian adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menuju kesuksesan. Cobaan yang ada di pesantren Al-Ma'had hadapi, karena kalian adalah orang-orang yang siapkan untuk mendatangkan perubahan. Kalian adalah orang-orang yang ditunggu. Ustaz di sini akan meninggal, Ustaz di sini akan meninggal, Ustaz di sana akan meninggal. Siapa yang meneruskan? Kalian. La taqumus saah, tidak akan pernah datang hari kiamat kecuali apa? Illa la yunza'ul ilma intiza'an min qulubin nas. Ilmu yang ada di muka bumi ini tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiba-tiba. Walakin biqabdil ulama, tetapi dengan meninggalnya para ulama. Ustaz ini akan meninggal, ustaz itu akan meninggal. Siapa yang meneruskan? Antum. Hari ini kalian mendengarkan, esok kalian akan berbicara. Hari ini kalian dipimpin, esok kalian akan memimpin. Hari ini kalian bersabar, esok kalian akan memberikan kesabaran kepada orang lain. Hari ini kalian dimotivasi, besok kalian akan memotivasi. Kalian adalah generasi penerus kami. Amanah yang ada pada kalian jauh lebih berat dari zaman sekarang. Zaman yang akan datang lebih banyak kesesatan, lebih banyak perkelahian, lebih banyak perselisihan. Maka kalianlah orang-orang yang akan menegakkan kebenaran. Maka semangatlah di pesantren yang tercinta ini. Apapun yang terjadi, tetap bersabar, karena orang sukses cobaannya besar. Ya, mungkin itu yang dapat disampaikan. Ada pertanyaan?
Silakan yang mau bertanya dari wali santri, dari santri. Ustaz, bagaimana caranya agar betah di pesantren? Karena pesantrennya nggak ada kolam renang. Mungkin yang mau kolam renang. Nah, ada yang bertanya? Silakan moderator. Ya. Kita ini mantan hati. Dulu juga kita merasakan kita punya cita-cita yang tinggi, cita-cita yang besar. Kemudian ada karena kita putus. Nah, bagaimana sih cara kita biar tak putus itu biasa misalnya? iya. Tes. Itu aja deh. Banyak santri-santri yang setelah nanti menjadi futur. Futur itu apa? Futur itu lemah, gak semangat lagi. Bagaimana caranya? Cara yang pertama, santri itu harus punya cita-cita dan planning. Kalau SMP sekarang, kalian tulis di buku kalian, tulis di dinding lemari kalian, saya habis dari Al-Mahad mau kemana, saya mau jadi apa, saya mau bagaimana. SMP Al-Mahad, SMA Al-Mahad, S1 planning pertama Madinah, planning kedua Ummul Qura, planning ketiga apa? Oxford, planning keempat kemana lagi antum mau? Ya, menikah, planning kelima. Harus punya tujuan, betul tidak? Ini yang akan menjadikan antum tetap semangat karena punya tujuan. Jangan jadi santri yang mengalir begitu saja. Kalau antum mau menjadi seorang ya yang sukses di masa depan, antum harus punya planning, harus punya target, harus punya apa? Semangat. Kalau kita tidak ada tujuan akan futur karena kita tidak punya sesuatu yang kita tuju. dalam mewujudkan tujuan, apa kata Nabi SAW? Inna ahabbal a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala sedikit tetapi terus menerus. Jangan semangatnya itu tinggi tapi besoknya jadi lemas. Misalnya sholat tahajud semalam 20 rakaat, hari ini semangat karena lagi dapat hukuman sholat tahajud 20, besoknya udah 20, ini kemarin akhirnya karena 20 satu hari akhirnya menjadi futur. Tapi mulai dengan langkah-langkah yang kecil. Pengabdian yang betul, mau apa besok? Pikirkan hal-hal yang kecil. Apa yang harus saya lakukan setelah pengabdian? Tulis. Memplanning. Biar tidak lemah. Biar tidak ada tujuan. Biar ada tujuan agar ketika kita keluar dari pesantren itu ada yang kita harapkan. Maka kalau futur kembali lagi, kita mau apa? Dan tentunya futur ini berasal dari setan. Kembalinya harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas tidak akan pernah merasakan futur. Karena futur itu adalah kemalasan, sakit hati karena sesuatu tidak terwujud. Apabila kita mencari ridho Allah, maka tidak akan pernah kita futur. Kalau kita futur, kembali lagi berwudu, sholat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Mubarak mengatakan al-istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu adalah karamah untuk wali Allah. Jadi semua orang diberikan istiqomah. Maka antum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka istiqomah. Allahumma inna nas'aluka istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub. Penting karena hati kita ini selalu apa? Berubah-ubah. Akhirnya kita futur, lemas, akhirnya kita tidak semangat lagi. Wallahu taala a'lam. Ada dari oleh santri pertanyaan atau dari santri kelas 1, coba mana kelas 1 angkat tangan? Iya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau di kehidupan pesantren itu sering terdengarkan anak hilang. Bahkan orang tua kadang-kadang beberapa kali. Nah, kalau anak itu alasannya misalkan karena dia lalai, kita menekankan jangan lalai. Nah, kita tahu kadang-kadang anak-anak di jemuran aja sampai ketebak-tebak jatuh. Kalau sudah jatuh malas ngambil, tidak bisa ya. Cuma anak dengar juga ada mudah-mudahan tidak. Kadang-kadang ada sebagian yang takut dihukum
memakai sesuatu yang seharusnya agak misalkan harusnya itu pengasuh atau guru itu bisa memaklumi dengan catatan kebenaran bahwa yang mengatakan itu dalam benar, karena dia jangan sampai berbuat sesuatu yang salah untuk supaya terhindar dari hubungan. Nah, pertanyaan saya, apakah memang hal itu memang di lingkungan pesantren itu hal yang biasa atau bagaimana? Dan apakah hal seperti itu dibenarkan? Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran atas pertanyaannya. Nah, santri semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam tidak diperbolehkan ghosab. Apa itu ghosab? Mengambil harta orang lain tanpa izin. Nah, sering sekali teman-teman kita hilang seragam karena seragam ini dipakai sama temannya lagi. Adik kelas dipakai bajunya sama kakak kelas. Kakak kelas hilang bajunya dipakai adik kelas. Atau saling pinjam-pinjam akhirnya hilang. Nah, maka apakah ini wajar di dunia pesantren? Tidak wajar. Dan sebagai pengurus harus menanamkan bahwasanya gosok itu tidak diperbolehkan dan setiap santri menjaga barang masing-masing. Kalau antum santri-santri semuanya, qadarullah misalnya barangnya hilang, jangan mengambil milik orang lain. Karena Rasulullah mengatakan apa? La dirara wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kalau baju teman kita ambil, nanti temannya dihukum, maka dosanya akan sampai kepada siapa? Kepada kita. Maka jangan kita kalau keluar dari masjid sendalnya hilang, lebih baik antum jalan kaki panas-panas ke asrama daripada sendal temannya. Karena haram dan itu semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau tidak punya peci, katakan sama ustaznya, Ustaz, peci ana hilang. Kalau dihukum, siap. Ini ada konsekuensi. Dan ustaz yang mendengarnya seperti yang tadi harus bisa memaklumi. Misalnya saya pengawas umum di pesantren Al-Matu, ada santri datang ujian kos kakinya hilang, sedangkan ujian harus pakai kos kaki. Saya tanya, kos kakinya kemana? Ustaz, ana masukkan ke sepatu yang salah. Sepatu kos kaki masukkan, karena cepat-cepat buka, masukkan kepada sepatu yang salah. Kita tanya dulu, sekarang kamu punya uang tidak? Punya Ustaz, bisa nggak beli kos kaki? Bisa. Jadi pergi dulu ke toko, beli kos kaki, terus balik lagi ke sini. Pergi dia beli kos kaki, sampai ke kantor sekretariat, dimasukkan ke ruang ujian. Ini tabayun, jadi tidak langsung dijemur. Ada santri, kartu ujiannya kecuci bajunya, datang, Ustaz, ini kartu ujian saya, udah lepek. Akhirnya kita, karena dia jujur, betul tidak? Jujur, hanya kita cetakkan lagi kartu ujian. Nah, jadi ada sebagian asatidzah yang tidak mau menerima alasan, maka jangan sampai seperti ini. Dengarkan dulu santri apabila beralasan, kemudian cari solusi yang paling baik. Ustaz, baju anak digosok, anak nggak bisa sekolah pakai seragam. Bawa santrinya, baju kamu ada namanya tidak? Ada Ustaz. Cirinya apa? Masuk ke kelas masing-masing. Siapa yang pakai baju? Ayo cari. Ketemu, dudukan berdua. Lain kali besok tidak boleh mengambil barang orang lain. Baju kamu kemana? Dicuci. Masih basah, mana? Tanya, ini namanya pendidikan. Ya, jadi jangan sampai dipukul anak itu langsung kamu kalau nggak pakai seragam sudah. Karena bisa jadi seragamnya hilang, bisa jadi seragamnya kotor. Tetapi juga santri semuanya, jangan ini dijadikan sebagai alasan. Besok-besok anak alasan aja. Jangan. Antum harus disiplin. Kalau masalah baju saja tidak disiplin, kalau masalah peci saja hilang, bisa hilang, bagaimana besok istri antum menikah hilang? Istri amanah bukan? Amanah. Baju, dibelikan baju hilang, besok anak hilang. Biarin nanti juga beli lagi. Kalau yang sedikit ini antum bisa hilangkan, bagaimana di masa depan antum menghilangkan yang banyak? Maka jaga baik dan jangan pakai pakaian barang milik orang lain. Ada pena nemu syubhat, jangan dipakai. Lebih baik tidak punya pena daripada pakai pena punya orang. Masukkan makanan, pakaian yang halal. Rasulullah SAW bersabda, ada seorang laki-laki berdoa. Hadis arba'in sudah pada hafal hadis arba'in ini. Hadis arba'in. Berdoa, tapi pakaiannya haram, makanannya haram. Pantesan doanya tidak dikabulkan. Enggak hafal-hafal Al-Qur'an. Makanya dijaga makanan, pakaian, jangan dari yang
yang halal, karena akan mempengaruhi keberkahan kalian di pesantren. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan santri-santri semuanya tidak ada di pesantren seperti itu. Terkadang hilang dipakai temannya, karena anak-anak itu tidak sama. Dari rumahnya mungkin terbiasa dengan pendidikan pakai barang orang lain. Kita harus memaklumi. Yang kita lakukan adalah mendidik, tapi tidak bisa merubah. Biarkanlah yang merubah dirinya sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyampaikan yang benar dan tidak benar. Adapun perubahan kita doakan. Mudah-mudahan santri-santri kita diberikan akhlak yang soleh, kemudahan dalam menghafal, dan diberikan kecukupan dalam rezeki mereka. Wallahu taala a'la wa a'lam. Duhur berapa? 11 55. Baik. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, Ustaz mau nanya. Kelas 1 mana kelas 1? 1 berapa? Kelas 1. Kelas 2? Kelas 2. Kelas 3? 2 orang. Berapa orang? 5. Kelas 4? Kelas 4? Ini abang-abang. Kelas 5? 1 orang, 2 orang. Kelas 6? Masya Allah. Syekh. Ya. Siapa yang berani menyampaikan cita-cita dia agar kita menyaksikan? Mungkin saja yang berdiri di sini besok jadi orang besar. Betul tidak? Siapa yang bisa berdiri di sini? Ustaz, ana mohon doa kepada semuanya. Ana ingin menjadi ini, ana. Siapa yang berani di sini? Mana coba laki-laki yang sesungguhnya itu? Siapa? Biar kita tahu, biar kita doakan sama-sama, betul tidak? Kalau doanya 1 mungkin masih kurang. Kalau doanya segini nih, banyak. Bagi didoain sama ustaznya, disaksikan sama Maha TV Indonesia, didoakan sama orang yang menonton. Untuk mudahkan dalam belajar. Silakan, siapa yang berani? Hadiahnya 1 botol air. Haus kan? Haus. Ada roti tapi tidak ada air. Nah, airnya ini. Siapa yang bisa ada air? Ayo. Air kalau di padang mahsyar nih nggak ada, panas, ya nggak ada. Mumpung masih di dunia kita bisa minum air. Ayo, yang ada telaga Kautsar milik Rasulullah. Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi, ya, ayo, silakan yang mau. Kelas 1 lah, kelas 1 ini anak baru biasanya masih semangat. Siapa? Ustaz tunjuk nih, siapa yang namanya, jangan zakwan. Siapa yang namanya ada Ar-Rasyid? Ar-Rasyid, sini Ar-Rasyid. Sini, maju dulu apa? Harus semangat. Sini, nggak apa-apa. Sini. Malu, jangan malu. Siapa yang mau menggantikan Rasyid? Nah, sini, maju ke depan. Masya Allah, Allah. Sini. Siapa namanya? Muhammad Zaki Al-Kindi. Muhammad Zaki Al-Kindi. Masya Allah. Dari mana? Dari Rawalumbu. Rawalumbu. Anda nggak tahu Rawalumbu di mana? Rawalumbu. Zaki, siapa ayahnya? Toto Suripto. Dokter Toto Suripto. Uminya? Suprihatin. Masya Allah, ini semangat sekali. Sekarang Zaki, panggilan Zaki. Alkindi, panggilannya Alkin. Alkin, apa cita-cita Alkin di masa depan nanti? Pengen jadi guru, jadi dokter, karena ngebanggain orang tua dunia akhirat. Masya Allah. Ingin jadi guru, amin ya Rabbal. Ingin jadi dokter, ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Bisa nggak? Bisa. Jadi dokter, jadi guru, profesi beda, bisa. Guru itu bukanlah profesi, tapi kewajiban. Alkin jadi dokter, pasiennya sakit. Pak, kalau bapak mau berobat gratis, datang ke rumah saya, kajian Sahih Bukhari. Gratis kajian 10 kali, bapak gratis berobat selama 1 minggu. Bagus nggak? Bagus. Jadi dokter yang mengajar, pulang dari rumah sakit, datang ke musola, sampaikan kultum berkenaan tentang kesehatan.
sunnah Nabi. Betul tidak? Betul. Bisa menjadi dokter sambil menjadi guru. Jadi tidak mesti guru di pesantren. Membahagiakan orang tua, seandainya Bapak Toto tadi melihat anaknya menjadi dokter dan menjadi ustadz, dokter yang ustadz, bahagia tidak? Bahagia. Apalagi hafalannya berapa? Masih sedikit. Mudah-mudahan sedikitnya 29 juz, satu lagi menjadi 30. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang terakhir, Alvin panas nggak? Iya panas. Panas kita di dunia belum sampai kepada panasnya di akhirat nanti. Jadikanlah panas ini sebagai motivasi kita untuk terus beribadah dan mencari ilmu di Al-Ma'had. Alkin, apa motivasi pilihan Alkin memilih Al-Ma'had dulu kesini? Apa sebenarnya cita-citanya? Kelas berapa sekarang? Kelas 7, kelas 1. Kelas 1. Apa motivasinya? Motivasinya itu karena waktu dulu pertama kali kesini ngelihat kayaknya kakak-kakak di Al-Ma'had itu belajar semangat, ceria, temennya juga kayaknya baik-baik, dan kelihatannya di Al-Ma'had itu perkembangan itu nggak cuma dari perkembangan pelajarannya aja. Alhamdulillah sekarang Al-Ma'had perkembangan secara ekonomisnya juga baik. Masya Allah. Dan juga ya pokoknya di sini berusaha untuk nyaman. Iya. Jadi ternyata abang-abang kelas yang memotivasi, yang menginspirasi. Berarti pahalanya dapat nggak? Dapat. Sudah 1 semester di sini termotivasi, terinspirasi sama abang kelas. Berarti abang kelasnya harus menjadi abang kelas yang baik. Contoh yang baik, qudwah hasanah. Karena Alvin panas, Ustaz kasih air minum. Mudah-mudahan tadi rotinya bisa masuk ke dalam perut, nggak keselak. Jazakallah khairan. Kita doakan mudah-mudahan Alkin jadi dokter dan jadi guru yang membahagiakan orang tua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari menjelang siang kita tiba waktu sholat Duhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis ilmu ini, nasihat-nasihat yang disampaikan bisa memecut semangat kita, dan nanti semuanya kita masih ada sesi nanti yang dipandu oleh Ustaz Akbar Maulana. Kita berbagi ilmu, berbagi sharing, karena kalian adalah saudara-saudara kita. Kita semuanya adalah santri. Bangga nggak jadi santri? Bangga. Sekarang aku bangga menjadi santri. Aku bangga menjadi santri. Jangan minder jadi santri, karena santri adalah orang-orang yang akan membawa perubahan untuk Indonesia nanti. Amin ya rabbal. Semoga sebagaimana kita berkumpul di tempat ini, Allah mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, dalil yang kurang tepat, pembacaan yang salah, semua datang dari kekurangan saya selaku penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dari perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Apabila ada kebenaran, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, tidak bukan semata-mata majlis ini adalah tempat kita untuk saling nasihat menasihati agar kita sama-sama berjumpa dengan Rasulullah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator.